Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Di hari ini, di kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perencanaan audit internal. Jadi, sebaik-baiknya sesuatu yang ingin kita tuju atau kita capai, itu harus di apa namanya dilakukan perencanaan yang baik gitu. Karena dengan perencanaan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga gitu, termasuk juga dalam proses audit internal yang merupakan proses sistematis untuk memverifikasi atau melakukan pemeriksaan di internal perusahaan agar sistem pengendalian internalnya bisa efektif dan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, nah perencanaan audit internal ini sebenarnya ada di standar kinerja 2200 tentang perencanaan penugasan bahwa auditor internal itu harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Jadi karena memang terbatas ya sumber daya yang dimiliki oleh auditor internal itu terbatas, tapi tujuannya harus tercapai, maka perlu adanya perencanaan yang baik atau perencanaan yang sistematis. Nah, dalam amanah di standar kinerja tersebut, setidaknya ada beberapa tahapan perencanaan audit internal. Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah pemilihan auditi, karena kita tidak semuanya harus kita audit gitu, karena kita ada di internal perusahaan atau di internal organisasi, tentunya kan banyak unit atau banyak lingkup yang harus kita audit ya, bahkan sepanjang tahun, beda dengan audit eksternal yang fokusnya adalah diawali dengan audit laporan keuangan atau audit keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangannya apakah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, tapi kalau di audit internal itu kan fokusnya hampir seluruhnya gitu ya, bahkan mungkin 100% dari perusahaan itu sendiri. Maka perlu adanya pemilihan auditi yang tepat. Kemudian tahapan yang kedua adalah persiapan penugasan audit. Jadi di perencanaan itu ya harus ada persiapan penugasannya agar lebih sistematis. Dan yang ketiga adalah survei pendahuluan. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Tahapan yang pertama yaitu pemilihan auditi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi audit universe. Nah, dalam melakukan pemilihan auditi ini, kita harus melihat atau merujuk pada metode audit berbasis risiko, baik eksternal maupun internal sebenarnya ini sudah mulai diterapkan ya, risk-based audit. Kita menilai audit itu dengan memprioritaskan risiko mana yang lebih signifikan terhadap keseluruhan laporan keuangan. Nah, yang dilakukan di pemilihan auditi adalah mengidentifikasi audit universe. Audit universe ini harus yang auditable, artinya dapat diaudit. Apa kriteria dapat diaudit? Adalah kalau misalnya di sana kan audit itu kan sebenarnya menilai kesesuaian antara praktek implementasi dengan standar. Nah, kalau auditable itu berarti dia juga sudah punya standar dan kemudian diimplementasikan. Kalau misalnya tidak punya standar, maka mana mungkin bisa diaudit. Kita harus merujuk kemana gitu kan untuk menilai kesesuaian. Karena menilai kesesuaian itu pasti membandingkan A dengan B gitu kan. Nah, dalam hal ini praktek dengan standar atau aturan yang berlaku. Kalau misalnya di perusahaan, paling tidak mereka punya SOP, Standard Operational Procedure. Nah, di SOP itu kan selalu diatur ya tahapannya bagaimana setiap aktivitas, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, ideal output-nya seperti apa, kualitas dan kuantitasnya. Nah, hal yang seperti itulah yang perlu dilihat oleh kita sebagai auditor, apakah mereka punya atau tidak SOP-nya. Kalau tidak ada SOP, kita juga bingung mau merujuknya kemana. Atau kalau mereka tidak punya SOP, setidaknya kita bisa melihat atau merujuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, audit universe ini bisa berupa proyek, contohnya misalnya pembangunan gedung atau pengembangan inovasi produk. Jadi proyek ini ibaratnya mengenai aktivitas-aktivitas yang berupa pengembangan. Karena ada proses riset and development ya di setiap perusahaan untuk selalu berinovasi. Apalagi sekarang di tengah pandemi itu menuntut perusahaan baik kecil, menengah maupun yang skala besar pasti membutuhkan inovasi-inovasi.
Nah, proyek-proyek itu bisa menjadi audit universe kita atau objek audit kita. Kemudian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini misalnya di kantor cabang atau divisi tertentu yang baru dibuka. Sejauh mana sih efektivitas struktur itu berperan untuk mencapai tujuan perusahaan? Atau hanya struktur yang gemuk, yang besar, tapi sebenarnya useless gitu. Jadi pembagian tugas dan fungsi antar bagian, pembagian tugas dan fungsi antar orang, atau beberapa jabatan yang ada di struktur tersebut, itu bisa kita audit juga kalau di audit internal. Jadi tidak selalu tentang keuangan kalau audit internal itu. Karena dia menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Kemudian aset. Aset ini biasanya yang paling sering adalah aset tetap, kesediaan gitu ya. Aset tetap misalnya dalam aktivitas pengadaan aset tetap gitu. Jadi baru ada pengadaan mesin misalnya atau terkait dengan perolehan kesediaan. Nah, itu kita bisa menjadikan aset itu sebagai audit universe kita atau audit unit yang akan kita audit. Kemudian kegiatan. Kegiatan ini misalnya kepanitiaan. Kepanitiaan kalau di perusahaan itu kan suka ada acara besar ya, misalnya ada promosi di luar gitu kan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang kalau di kampus kita misalnya ada seminar internasional. Nah, kegiatan seperti itu juga bisa menjadi audit universe. Gitu. Bisa menjadi audit unit yang kita audit atau aktivitas yang kita audit. Kenapa? Karena kita bisa menilai apakah kegiatan itu memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi sangat luas ya audit universe atau unit yang dapat diaudit dalam audit internal. Nah, karena begitu banyak pasti ada perusahaan atau di organisasi tempat auditor internal bekerja, maka ini perlu dipilih. Bagaimana cara memilihnya? Pemilihannya dengan cara menetapkan scoring dan peringkat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi resiko dan kita harus menentukan skala prioritas. Jadi setiap aktivitas atau setiap unit yang akan kita audit itu pasti memiliki resiko-resiko. Nah, karena kita juga harus menggunakan risk-based audit, maka tahapan ini juga menjadi penting. Bagaimana caranya? Kita contoh-contoh faktor resiko itu kalau disampaikan setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama contohnya adalah kecukupan sistem pengendalian internal atau efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, ini bisa mempengaruhi resiko, terhadap resiko audit terutama. Ketika ada pengendalian internal itu, apakah berjalan efektif atau tidak? Kalau pengendalian internalnya berjalan efektif, maka tentunya bisa meminimalisir resiko. Jadi resikonya bisa rendah. Tapi kalau tidak efektif, berarti resikonya bisa tinggi. Kemudian menentukan skala prioritas ini agar kita bisa menentukan mana sih yang harus didahulukan, yang harus disegerakan. Gitu. Jadi kita harus menilai dulu resikonya. Sebagai contoh di sini yang tercantum di tabel, kita misalnya sudah menentukan audit universe ya. Ada beberapa auditi di sini. Sebagai contoh ada 3 auditi. Yang pertama bagian logistik, kemudian ada kantor cabang Yogyakarta, kemudian ada proyek pembangunan gedung. Mohon maaf ini ada salah ketik ya, harusnya Yogyakarta. Nah, kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko itu ada internal control, ada dana yang dikelola, ada kompetensi pimpinan, dan ada respon terhadap temuan. Contoh misalnya, bagian logistik internal control-nya diberikan skor 4. Skor 4 ini, kalau biasanya kita menghitungnya dengan skala Likert 1-5, ya, yang umumnya seperti itu. Jadi hal-hal kualitatif kita kuantitatifkan agar kita bisa menentukan peringkat. Karena peringkat itu pasti bisa dilakukan dengan cara kuantifikasi. Nah, internal control untuk bagian logistik diberi 4, artinya di sini cukup memberikan resiko yang signifikan. Bisa jadi internal control atau pengendalian internal di bagian logistik kurang efektif sehingga diberikan skor resikonya 4. Jadi semakin tinggi skor di sini, semakin tinggi angkanya, maka itu menunjukkan resikonya semakin berat. Gitu. Kemudian dana yang dikelola. Karena mungkin bisa jadi ini adalah perusahaan manufaktur, di mana bagian logistik itu punya tanggung jawab terhadap persediaan, maka tentunya persediaan itu kan menjadi nilai yang signifikan terhadap keseluruhan laporan keuangan. Kalau kita sebagai perusahaan manufaktur atau perusahaan perusahaan perdagangan, perusahaan dagang, maka tentunya akun persediaan itu adalah akun yang material. Sehingga dana yang dikelola atau yang menjadi tanggung jawab bagian logistik itu juga sangat besar
gitu ya, signifikan pengaruhnya. Maka karena ini memiliki inherent risk yang cukup tinggi, kita bisa menempatkan skornya juga yang tinggi, yaitu 4. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian ada kompetensi pimpinan. Ini diberikan skor 5. Kenapa? Berarti ini resikonya paling tinggi ya. Kalau skala 1-5, berarti kan ini skor paling tinggi resikonya. Mungkin bisa jadi kompetensi pimpinan yang ada di bagian logistik kurang kompeten. Entah karena latar belakang pendidikan atau pengalaman yang baru. Jadi ini bisa juga mempengaruhi berapa skor yang harus kita berikan atas resiko tersebut. Kemudian ada respon terhadap temuan ini juga diberikan skor 5. Jadi ini penting untuk dinilai tentang integritas dari seorang pimpinan atau pengelola atau penanggung jawab di unit yang kita audit itu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita mendapatkan informasi atau mungkin kita bisa melihat track record dari pengelola yang ada di sana, apakah ketika mereka mendapatkan temuan audit itu mereka bisa merespon dengan cepat. Nah, kalau misalnya mereka tidak merespon dengan cepat atau kurang baik, bahkan mungkin rekomendasi-rekomendasi perbaikan dari auditor cenderung tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka kita bisa berikan skor resikonya juga tinggi. Bahkan di sini diberikan skor 5. Nah, begitu juga dengan yang kantor cabang dan proyek pembangunan gedung. Jadi kita masing-masing menilai skor resikonya. Yang paling tinggi adalah semakin tinggi nilai resikonya itu, maka semakin besar resikonya. Jadi semakin tinggi skor yang kita berikan di sini, angkanya, maka semakin besar resiko yang akan kita temui pada saat audit nanti. Nah, kemudian semua itu kita total, dijumlahkan, dan kita mulai peringkatkan. Nah, di sini diketahui bagian logistik itu memiliki total skor sebesar 18. Jadi sangat besar ya. Kemudian ada kantor cabang Yogyakarta itu ada 14, dan proyek pembangunan gedung ada 13. Nah, kemudian tahapan berikutnya dalam pemilihan auditi adalah misalnya kita memiliki auditor internal yang terbatas, SDM-nya, dan kemudian kita hanya memiliki kesempatan atau waktu 90 hari kerja. Sementara untuk mengaudit 3 audit yang tadi sudah ditentukan, itu berbeda-beda. Gitu. Sebagai contoh, misalnya bagian logistik kita membutuhkan 30 hari. Kantor cabang Yogyakarta kita membutuhkan 40 hari. Kemudian proyek pembangunan gedung misalnya 30 hari. Jadi ini juga kita estimasikan berdasarkan resiko tadi ya, dan lokasi mungkin. Lokasi dari objek audit kita. Nah, agar semuanya bisa tertangani dengan baik, maka kita bisa melakukan seperti ini. Jadi untuk setiap auditi, tadi skor resikonya sudah diketahui, kemudian kita totalnya ada 45 poin, kemudian kita hitung persentase resikonya, yaitu kalau untuk bagian logistik 18 dibagi dengan 45, hasilnya 40%. Kemudian hari auditnya berarti 40% dikali 90 hari yang waktu yang kita miliki sebagai auditor internal. Sehingga hasilnya 36 hari. Ini sudah tahap pembulatan ya, pembulatan sampai tidak ada di belakang koma. Nah, jadi yang tadinya bagian logistik itu 30 hari, karena resikonya itu tinggi, maka ini bisa lebih dari yang kita perkirakan, yaitu 36 hari. Sementara untuk kantor cabang Yogyakarta, tadinya 40 hari estimasinya. Tapi karena dengan penilaian resiko yang juga cukup tinggi, 31% totalnya, maka hari auditnya itu 28. Jadi ini bisa jadi menurunkan gitu ya, karena fokus kepada yang resikonya paling besar, yaitu bagian logistik. Jadi seperti itu cara pembagian, karena kita memang orangnya terbatas, SDM-nya ini hanya untuk bisa mengaudit keseluruhannya terbatas gitu ya. Kecuali kalau kita punya SDM yang banyak, maka kita bisa bagi-bagi saja langsung ke bagian logistik siapa saja, ke kantor cabang siapa saja gitu. Tentu tidak perlu membuat schedule seperti ini. Tapi karena SDM-nya terbatas dan orangnya juga sama yang harus melakukan semua audit tersebut, waktunya juga terbatas, maka kita harus mengaturnya dengan baik. Nah, itu tadi tahapan yang pertama di perencanaan audit. Tahapan berikutnya adalah persiapan penugasan audit. Persiapan penugasan audit ini yang pertama adalah penerbitan surat tugas. Jadi walaupun kita di internal perusahaan itu sendiri, kita tidak bisa menyatakan bahwa kalau kita datang ke objek audit gitu ya, misalnya ke bagian tertentu tadi, ke bagian logistik,
tentu orang pasti mengenal kita gitu, karena kita orang perusahaan sendiri gitu kan. Tapi SOP-nya adalah kita harus menerbitkan surat tugas, dan surat tugas itu ditandatangani oleh pimpinan. Di situ mencantumkan ada dasar audit. Jadi dasar penugasannya apa sih gitu ya? Apakah ini merupakan audit rutin atau audit yang sifatnya permintaan dari pimpinan perusahaan, entah itu dari dewan komisaris misalnya atau dari dewan direksi. Jadi di situ perlu ada pencantuman dasar penugasan. Kemudian di dalam surat tugas itu juga harus ada tujuan auditnya. Tujuan yang auditnya apa? Biasanya kalau di internal perusahaan itu untuk menilai efektivitas gitu ya, efektivitas dan efisiensi. Kemudian ruang lingkup audit ini juga perlu disampaikan. Areanya mana saja, lingkupnya di bagian mana saja gitu. Kalau bagian logistik berarti semua aktivitas di bagian logistik. Terus objek dan lokasi audit juga perlu sampaikan di surat tugas tersebut agar lebih jelas dan auditi bisa lebih mempersiapkan dengan baik lokasi-lokasi yang akan dituju oleh auditor. Kemudian ada periode audit. Periode audit ini maksudnya adalah misalnya kita mengaudit untuk tahun 2020, maka ya hanya 2020 saja yang dibutuhkan. Kemudian waktu pelaksanaan audit, perencanaannya tadi misalnya 36 hari. Nah, 36 hari itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Office hours atau bukan? Pada jam kerja atau bukan? Gitu ya. Nah, itu juga perlu disampaikan di surat tugas. Ada juga susunan tim audit juga disampaikan di surat tugas, agar jelas siapa supervisornya, siapa auditinya, siapa ketua timnya gitu ya, siapa supervisor dalam audit tersebut, kemudian ketua tim dan anggota-anggota tim yang akan bertugas. Jadi semuanya harus dicantumkan di surat tugas tersebut. Dan surat tugas ini harus disampaikan sebelum meeting pertama kali kepada pengelola atau penanggung jawab dari audit kita. Jadi ini perlu disampaikan di awal ya, karena mereka juga supaya bisa mempersiapkan dengan baik segala yang dibutuhkan dalam proses audit. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan auditor lain. Ini kalau misalnya sebelumnya objek audit kita itu pernah diaudit oleh auditor yang lain walaupun dalam satu perusahaan juga gitu, walaupun dalam satu satuan audit internal. Nah, tapi tetap perlu ada koordinasi agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi awalan tentang auditi kita tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pemberitahuan kepada auditi. Selain surat tugas, tetap kita harus melakukan komunikasi kepada auditi sebelum dilaksanakan pekerjaan lapangan atau field work. Jadi ini kalau misalnya ada keberatan tentang waktunya, tentang isi dari surat penugasan, terutama biasanya di waktu ya, di waktu penugasan, karena mungkin pada saat itu kami sedang ada event besar, maka kemungkinan petugas-petugas atau karyawan yang ada di sana itu terfokus pada event tersebut gitu. Nah, dengan demikian bisa juga auditi memberikan atau mengajukan keberatan dan akhirnya di reschedule. Jadi makanya perlu ada pemberitahuan kepada auditi terkait dengan informasi-informasi audit kita. Terus kemudian pengumpulan informasi umum. Nah, pengumpulan informasi umum ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari yang sudah ada di publik ya. Jadi belum melakukan wawancara, itu cukup dilakukan dengan melihat informasi yang sudah ada. Kemudian penyusunan rencana penugasan. Nah, ini perlu memperhatikan hal-hal yaitu melakukan koordinasi dengan tim, kemudian menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, dan menyusun format kertas kerja maupun draft laporan. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan lapangan, sebelum kita terjun ke lokasinya, ke kantor yang sedang kita audit, maka kita harus membuat rencana juga gitu. Dan kertas kerja itu harus sudah siap sebelum kita ke lapangan. Nah, kemudian yang terakhir di tahapan persiapan penugasan audit adalah penyiapan program audit. Nah, ini dicontohkan di standar kinerja 2240, di standar audit internal, bahwa segala program kerja harus didokumentasikan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan penugasan. Jadi bisa dibaca lengkap nanti di standar audit internal nomor 2240. Di situ tentunya berisi tentang rencana program audit yang akan dilaksanakan, tujuannya seperti apa, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan audit nanti di lapangan. Kemudian yang terakhir dalam tahap perencanaan audit adalah melakukan survei pendahuluan.
Ini berdasarkan implementasi standar implementasi 2220, di mana menyatakan bahwa lingkup penugasan harus mencakup pertimbangan mengenai sistem catatan, personalia, dan properti fisik yang relevan, termasuk pengendalian oleh pihak yang ketiga. Nah, survei ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi yang rinci tentang kegiatan yang akan diaudit. Isinya apa saja, yaitu melakukan studi awal. Studi awal ini tanpa menghubungi auditi ya, jadi memang baru sebatas pengamatan informasi yang sudah ada di publik, kemudian observasi juga bisa, tapi tanpa melibatkan auditi ya, jadi belum berkomunikasi dengan auditinya secara langsung. Kemudian baru ada pertemuan pendahuluan. Nah, ini kita menemui key person atau personil kunci auditi yang memang kita bisa dapatkan informasinya dengan valid dan memang orang ini adalah yang paling tahu tentang objek atau lingkup yang akan kita audit gitu. Jadi kita hanya menemui key person-nya, belum semua staff yang terlibat di auditi tersebut gitu ya, di objek audit yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan informasi yang rinci. Kalau di tahapan sebelumnya itu kan pengumpulan informasi secara umum. Nah, kalau di survei pendahuluan, kita sudah bisa melakukan pengumpulan informasi yang rinci dengan cara memeriksa dokumen, mengamati operasional perusahaan, dan mewawancarai key person. Jadi ketika kita melakukan pertemuan pendahuluan tadi kan kita juga menanyakan sesuatu ya, menanyakan informasi-informasi terkait. Termasuk ini juga pengumpulan informasi yang lebih rinci. Jadi di sini sudah mulai menemui auditi, tapi hanya key person-nya saja. Dan sudah mulai menganalisis dokumen-dokumen yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini kaitannya dengan kita harus menilai mana sih komponen-komponen yang memiliki nilai tertinggi untuk menjadi prioritas pertama dan mendapatkan alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal lain atau komponen lain yang nilai risikonya lebih rendah. Jadi di objek audit kita misalnya auditinya tadi adalah bagian logistik, nah komponennya kita detailkan lagi gitu. Di bagian logistik itu aktivitasnya apa saja. Misalnya mulai dari pemesanan barang, kemudian penyimpanan atau pemesanan, kemudian penerimaan barangnya, kemudian penyimpanan dan seterusnya sampai digunakan gitu ya. Jadi di sini perlu ada kita rinci lagi aktivitasnya atau komponen-komponennya dan kita nilai lagi mana resiko yang lebih tinggi untuk kita prioritaskan. Nah, jadi tadi yang kita lakukan di perencanaan audit itu kita bisa lakukan dengan cara on-desk audit atau on-site audit. Kalau on-desk audit itu adalah kita melakukan survei pendahuluan yang dilakukan di kantor auditor internal itu sendiri. Tapi kalau yang on-site audit, kita sudah mulai melakukannya di tempat auditi kita. Referensi-referensi yang bisa dibaca, ini referensi utama yang saya gunakan untuk di materi kali ini, yaitu buku Audit Internal Konsep dan Praktik berdasarkan sesuai dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing tahun 2013 yang ditulis oleh Zamzami dan kawan-kawan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian bisa baca langsung di buku tersebut untuk lebih jelasnya dan bisa melihat referensi-referensi lain, terutama standar audit internal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, berkah ilmunya. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan atau keliru-keliru, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.